ajaran Alkitab yang dipegang oleh gereja Advent. Dan yang pertama, karena mungkin ada di antara saudara-saudara yang tidak sempat hadir pada beberapa waktu yang lalu, maka Pendeta Lumingkewas akan memberikan garis besar apa yang telah dibawakan pada pertemuan pertama kurang lebih 15-20 menit. Dan yang sangat dekat dengan itu adalah sistem interpretasi Alkitab yang dipegang oleh gereja Advent. Kami rasa ini sangat penting. Itulah sebabnya kalau diizinkan oleh panitia, kalau boleh setelah Pendeta Lumingkewas bicara 15-20 menit, Pendeta Abin langsung bicara lagi 15-20 menit. Supaya langsung saudara-saudara bisa lihat, oh ini bagaimana gereja Advent menginterpretasi Alkitab. Sabat, contohnya kita bicara mengenai sabat, konsep sabat itu harus ditrace ke 6.000 tahun yang lalu. Ya, kurang lebih 6.000 sampai 7.000 tahun yang lalu. Dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Dalam kitab yang sama yang kita sebut dengan Pentateuch Books, 5 buku pertama, kita juga mengenal 2 jenis hukum yang kita kenal dengan sebutan casuistic law dan apodictic law. Casuistic law adalah hukum yang bersifat tidak permanen, yang bersifat kondisional, perayaan-perayaan orang Yahudi. Nah, di situ kita mengenal perayaan-perayaan yang dicatat dalam Imamat pasal 23, itu dalam kategori casuistic law. Ya, hukum casuistik. Yang kedua adalah apodictic law. Apodictic law adalah hukum yang bersifat mandatori, diikuti dan harus ditaati oleh semua, mengikat semua orang yang percaya kepada Allah. Nah, itu masuk di dalamnya adalah 10 hukum. Ya. Jadi di mana letak Imamat 23 yang diperbincangkan di sosial media? Dia masuk dalam kategori casuistic law, bukan masuk dalam apodictic law. Jadi yang disebut dengan apodictic law adalah hukum yang mengikat semua orang yang percaya kepada Allah. Salah satunya adalah konsep yang dibangun oleh Tuhan melalui perintah 10 hukum. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, dalam perjanjian lama hanya ada 2 sabat. Sabat Yahudi dan sabat 10 hukum. Sabat Yahudi itu masuk dalam casuistic law. Kalau ada sabat-sabat yang lain belakangan itu masuk di kategori itu. Jadi tidak bersifat mandatori. Sedangkan 10 hukum masuk dalam hukum moral yang Anda selalu sebutkan. Jadi kemudian bagaimana dengan sabat Tuhan yang Anda percaya sebagai bagian dari 10 hukum? Dalam kitab Kejadian, terutama Kejadian pasal 1, kita harus mengerti ini, sabat ini. Dalam konstruksi bahasa asli Alkitab, hari-hari di dalam kitab Kejadian dibuat dalam konstruksi numbering system. Ya, numbering system yang digunakan di sana adalah ordinal number. Anda kenal dengan pernyataan ini. Itulah hari pertama, itulah hari kedua, itulah hari ketiga. Nah, numbering system ini membantu kita untuk memahami nama-nama dari hari. Saya kasih contoh ya. Itulah hari pertama. Dalam bahasa Hebrew, Yom Ehad. Bahasa kita Ahad, hari pertama. Yom Senin, hari kedua. Yom Salos atau Solusi, hari Selasa, hari ketiga. Jadi disebut hari Selasa karena dia hari ketiga. Jadi ordinal number dalam numbering system membantu kita untuk memahami nama-nama hari. Demikian juga Yom Arba'ah, hari Rabu, hari keempat. Yom Hamisi, Yom Sita, dan Yom Sabat. Nah, dalam Kejadian pasal 2 tidak ada lagi kata sabat. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 2 mengenai hari sabat. Tidak ada nama sabat di sana. Tetapi hari ketujuh di sana
disebutkan tentang nama ordinal number, hari ke-7 artinya sabat, sabah, ya kira-kira itu. Nah, saudara-saudara, argumentasi kita mengenai beberapa doktrin di Alkitab harus berdasarkan penyelidikan yang mendalam dan ilmiah. Sejauh ini literatur akademik kita tidak temukan mengenai sabat lunar. Sabat lunar. Yang saya maksudkan literatur akademik adalah yang dibuat di jurnal-jurnal ilmiah. Yang Anda percayai sekarang adalah informasi-informasi picisan yang Anda angkat di Google, dan itu bukan ilmiah. Itu bersifat informatif tapi tidak bersifat ilmiah. Nah, itu. Apa masalahnya? Masalahnya adalah metodologi. Dalam memahami Alkitab, dalam sejarah kita memiliki dua metodologi. Yang pertama apa yang kita sebut dengan historical critical method. Ini adalah metodologi memahami Alkitab dan mengkritik Alkitab itu sendiri. Dan itu muncul pada abad 17 dan 18 ketika lahirnya generasi enlightenment atau generasi pencerahan akal budi. Dari orang-orang mulai mengkritik Alkitab. Lama-kelamaan konsep ini mulai menyerang Alkitab dan meninggalkan Alkitab. Oke. Dan yang kedua, apa yang kita kenal dengan historical grammatical method. Ini metode, ada sebuah metode yang memahami Alkitab berdasarkan Alkitab itu sendiri. Apa yang kita kenal kemudian sola scriptura atau tota scriptura. Ya. Jadi dalam konsep metodologi untuk memahami teks, ya, kita harus hati-hati, ya. Kita bilang kan sola scriptura, artinya Alkitab saja. Kita juga menganut apa yang kita kenal dengan tota scriptura, bahwa kita memahami Alkitab itu sebagai sebuah unity, satu kesatuan yang harus dipahami. Jadi contoh, saya kasih contoh ya. Yeskiel pasal 46 ayat 1. Para penganut lunas sabat mengatakan bahwa selama 6 hari pintu gerbang bagian dalam dari bait suci itu harus ditutup, dan pada hari yang ke-7 hari sabat harus dibuka, dan pada bulan baru harus dibuka juga. Penganut lunar sabat memahami bahwa berarti ini adalah sabat lunar. Konsep yang kita mengerti secara artifisial dan dangkal tanpa melalui proses pemahaman yang jelas dari Alkitab, kita akan mengambil kesimpulan secara dangkal pula. Nah, jika ini terjadi, maka kita ada pada faktor apa yang kita kenal dengan theological apostasy, kemurtatan teologi. Nah, kalau ini terjadi, lama-kelamaan orang-orang mengajar Alkitab dari pendalaman yang dangkal, kita menjadi spiritual stupidity. Karena kita memahami Alkitab dari konsep yang salah. Berikut ini saudara-saudara, bagaimana kalau kita memahami Alkitab dengan benar? Jadi percaya kepada Alkitab sebagai pedoman moral dan etika universal, itu harus kita pahami, ya. Jika kita tidak percaya pada Alkitab, maka Alkitab itu dianggap sebagai dokumen fiksi yang diungkapkan oleh beberapa politikus di sosial media. Fiksi ini Alkitab, ya. Jadi kalau pembaca Alkitab dengan menggunakan metode yang benar, maka dia adalah pembaca yang benar. Tidak perlu duduk sebagai mahasiswa teologi untuk duduk di kelas dan mengikuti kelas biblical hermeneutics. Seorang pembaca Alkitab yang benar dengan menggunakan metode yang benar, maka dia adalah pembaca yang benar. Jadi kalau pembaca Alkitab yang tidak benar, berarti dia bukanlah pembaca yang benar, pembaca yang salah. Ini yang saya bilang tadi. Jadi saudara-saudaraku sekalian, mari kita baca teks ini. Allah, jadi kita harus akui, Allah tidak meminta kita untuk percaya tanpa ada argumentasi yang meyakinkan atas dasar mana iman kita ini dibangun. Artinya apa? Perlu ada
argumentasi-argumentasi kognitif berpikir. Pada poin ini kita memberikan apresiasi yang besar kepada penganut lunar Sabat. Usaha ya, bukan substansi. Problemnya adalah substansinya salah, ajarannya salah, usahanya sudah betul tapi menciptakan ajaran yang salah. Saya mau kasih tahu bahwa ajaran yang benar itu selalu bersifat konstruktif. Artinya ajaran yang kita ajarkan itu selalu membangun jemaat. Kalau menciptakan kekacauan dalam jemaat, berarti ada yang salah dengan ajaran kita. Dan sejauh ini Tuhan telah memilih gereja Masih Advent hari ke-7 yang diassign untuk menuntun kita untuk memahami doktrin-doktrin Alkitab. Jadi kalau ada orang yang menemukan doktrin di dalam satu ayat, jangan disebarkan dulu sebelum diselidiki. Kasih tahu sama pendeta-pendeta di Ungklab, siapa tahu kita bisa selidiki. Kira-kira begitu. Ya. Oke. Jadi kita juga harus memiliki metode yang khusus untuk memahami itu. Itu dalam Step to Christ halaman 105. Yang lain Ellen G. White bilang, jika kita mempelajari Alkitab dengan rendah hati, dengan doa yang sungguh-sungguh, ya, dituntun oleh doa yang sungguh-sungguh, maka Allah akan membuka pikiran kita tentang kebenaran yang ada di Alkitab, ya. Dan siapa yang membantu kita? Great Controversy Ellen G. White bilang, malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita akan mengajarkan kita tentang kebenaran itu. Dan yang berikut, kita tidak akan pernah menemukan kebenaran jika kita mempelajari Alkitab hanya untuk membuktikan atau mempertahankan ide-ide kita. Ya. Jadi kita jadikan Alkitab itu sebagai subjek dan kita sebagai objek. Dan kita mempelajarinya untuk membuktikan ide-ide yang kita miliki, argumentasi-argumentasi teologis yang kita miliki. Untuk membenarkan itu kita membaca Alkitab. Nah, ini salah menurut Ellen Goldwyn. Jangan berusaha ya untuk menjadikan firman Tuhan itu ya supaya cocok dengan argumentasi yang kita miliki. Inilah sikap yang perlu kita waspadai. Bukan waspadai, yang perlu kita miliki dalam soal membaca Alkitab, ya. Keterbukaan dan kejujuran. Ya, kita harus jujur terhadap diri kita bahwa kita ini tidak mampu. Dan ketidakmampuan itu adalah pintu untuk Roh Kudus masuk dalam hati kita. Yang kedua, humility, kerendahan hati. Dan yang ketiga, ketaatan terhadap firman. Dan yang keempat adalah tentu saja dengan doa. Jangan pernah coba mempelajari Alkitab ya karena kita argumentasinya akademik, jadi kita menghadapi Alkitab itu dengan akademik. No. Kita harus membaca Alkitab dengan kerendahan hati, menjadikan Alkitab itu sebagai subjek yang berbicara kepada saya, dan saya adalah objek. Yang terjadi fenomena atau kecenderungan yang kita miliki adalah kita jadikan Alkitab itu sebagai objek analisis, ya, objek analisis, dan kita adalah subjeknya. Sampai pada suatu poin tertentu kita mengatakan, I am the champion, saya adalah pemenang, dan I am a scholar, saya ada ilmu, dan karena saya adalah ilmuwan, Anda mengajarkan itu pada gereja. Dan ini adalah sebuah tendensi yang salah. Ini adalah sebuah kecenderungan yang menghancurkan gereja. Saya mau kasih tahu bahwa sejak perjanjian baru, salah satu instrumen yang dipakai oleh setan adalah ajarkan ajaran yang salah dalam gereja, maka jemaat itu akan hancur. Ya, ajarkan ajaran yang salah maka jemaat itu akan hancur. Dan itu fenomena dalam 7 jemaat yang dikunjungi oleh Rasul Paulus
dia tinggalkan jemaat, ada ajaran lain yang masuk. Dan Anda tahu, kita ini terlalu banyak berkompromi dengan berbagai ide dari sosial media. Saya kasih contoh aja, Google adalah akses yang sangat besar untuk mengetahui semua informasi-informasi, bukan cuma hal-hal sekuler, tetapi juga Alkitab. Kan Yesus pernah bilang, datanglah padaku dan belajarlah padaku. Ya, learning something from Jesus. Kita belajar sesuatu dari Yesus. Itu yang saya bilang tadi, bahwa jangan jadikan Alkitab sebagai objek, jadikanlah Alkitab sebagai subjek yang mengajar saya. Oke, kira-kira ini adalah metode dasar. Saya mau kasih tahu pada saudara-saudara, kita mengenal apa yang kita kenal dengan sebutan sola scriptura dan tota scriptura. Kalau Alkitab itu satu-satunya sumber otoritatif yang menciptakan kebenaran yang kita mengerti sejauh ini, dan itulah yang dilakukan oleh gereja sejauh ini, sola scriptura. Semua ide yang kita miliki secara individu dan kita pelajari dari Alkitab, jangan dianggap itu sebagai sebuah kebenaran, kecuali bacaan saudara itu bersifat devosional. Kalau bacaannya bersifat devosional, tidak ada masalah. Tapi ketika bacaan kita itu bersifat doktrinal, maka kita harus hati-hati menyampaikannya sebagai sebuah kebenaran. Harus diteliti, harus diselidiki dengan saksama. Dan kasihlah mereka yang mempelajari Alkitab. Saya setuju dengan Pendeta Pasuk. Kita ini bukan ilmuwan. Kebetulan kita ini bekerja dalam dunia pendidikan dan mempelajarinya secara serius, apa yang menjadi masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat. Dan ke depan menurut Ketua Uni akan dibentuk mini BRI, Biblical Research Institute di Unclub. Ya, kalau ada masalah-masalah teologi, datanglah patorang. Kalau masalah-masalah devosional, datanglah pendeta-pendeta kepada pendeta-pendeta. Jadi ini, kalau Anda mempelajari sebuah teks yang di sana banyak sekali aspek yang perlu kita pelajari, bahasanya, ya, struktur bahasa, historical konteks, literary konteks. Literary konteks itu begini, apa yang dikatakan oleh penulis ini pada sebelum pasal ini, apa yang dikatakan oleh penulis ini sesudah pasal ini, apa yang dikatakan ide-ide yang sama oleh penulis-penulis yang lain di seluruh Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Itu yang disebut immediate context, larger context. Jadi kita ada pada posisi ini. Jadi yang kita anut adalah historical grammatical method. Artinya metode yang menjadikan Alkitab itu sendiri sebagai penjelasan dari teks-teks yang lain atau menjelaskan teks-teks yang lain. Jadi saudara, saya mau kasih tahu bahwa yang kita hadapi sekarang adalah Sabat lunar dan Sabat Tuhan. Yang saya mengerti itu, walaupun penganut Sabat lunar bilang bahwa Sabat lunar itu adalah Sabat Tuhan, saya tidak percaya itu, ya. Dan tidak ada pembuktian internal dari referensi-referensi Alkitab, dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat dan Bilangan. Tidak ada itu. Ya, ini yang saya sebutkan tadi itu, ya. Jadi kita tidak percaya terhadap argumentasi yang dibangun sifatnya personal, individual. Kita tidak percaya itu. Marilah kita gunakan instrumen yang kita pakai. Instrumen kita sekarang kebetulan adalah Gereja Masih Advent Hari ke-7 punya hierarki dan punya institusi dan punya orang-orang yang kompeten di bidang itu, serahkanlah. Dan jika Anda sangat ingin untuk mempresentasikan ide atau doktrin yang Anda temukan, datang saja ke Unclub dan membuat presentasi. Sesudah itu baru kita akan membuat asesmen, apa ajaran ini benar atau tidak. Pengertian dasar dari lunar Sabat, mereka menyebutkan bahwa doktrin ini yang paling dapat dibuktikan, katanya dari Alkitab, paling dapat dibuktikan dari Alkitab. Kemudian selanjutnya, karena paling dapat dibuktikan dari Alkitab, mereka menyebutkan bahwa doktrin ini yang tersulit untuk diterima secara jujur.
Jadi walaupun sudah dapat dibuktikan, katanya orang-orang sulit untuk menerima, makanya sulit untuk diterima dengan jujur. Dan mereka menambahkan bahwa sabat lunar bukan hanya dapat disimpulkan dan dibuktikan dari Alkitab, tetapi juga dapat dihitung secara matematis, dari sejarah, ilmiah, dan dari alam. Itu menurut Lunar Sabbath Info paragraf yang kedua, itu sumbernya. Jadi itu yang mereka sebutkan mengenai Lunar Sabbath ini. Kemudian waktu yang lalu atau kita semua mengerti bahwa ini prinsip dasar daripada Lunar Sabbath, dikutip dari World Last Chance. Yang pertama, dalam perhitungan kalender lunar solar, setiap bulan selalu dimulai dengan satu hari bulan baru yang merupakan hari beribadah. Kemudian diikuti dengan 6 hari bekerja. Kemudian hari ini dimulai dengan hari kedua sampai hari ketujuh pada bulan itu. Setelah itu hari Sabat. Kemudian yang berikut, pandangan mereka juga menyebutkan bahwa, dan saya kira ini benar, jumlah hari dalam satu bulan adalah 29,5 hari. Maka satu bulan akan menjadi 29 dan bulan yang berikut akan menjadi 30. Oleh karena yang setengah itu biasanya dibulatkan ke depan atau ke belakang, 29,5 hari. Jadi dapat 29 dan ada yang 30 hari. Kemudian ini serius menurut mereka, yaitu satu bulan akan ada 4 minggu yang terdiri dari 7 hari. Kemudian ada 1 atau 2 hari transisi, bergantung jumlah harinya 29 atau 30. Jadi ada hari transisi, tergantung jumlah hari di bulan itu 29 hari atau 30 hari. Kemudian oleh karena hal ini ada 1 hari khusus untuk hari bulan baru di dalam setiap pergantian bulan, maka Sabat hari ke-7 akan selalu jatuh pada tanggal 8, 15, 22, 29 setiap bulan. Dan inilah alasan penyebutan Lunar Sabat. Itu ringkasan yang lalu. Kemudian di bagian yang lain kita mau menyebutkan ini dari kutipan Ellen G. White. Disebutkan bahwa Nyonya White di dalam buku atau majalah Science of the Times Maret 31 tahun 1898 menyebutkan begini. Hari ke-7 adalah hari yang dipilih oleh Allah, hari pilihan Allah. Dia tidak membiarkan perkara ini dibentuk kembali atau remodel oleh imam atau oleh penguasa. Jadi hari ke-7 ditentukan oleh Allah sendiri dan dia tidak biarkan penunjukan hari ke-7 ini dimodel oleh manusia. Dalam hal ini disebutkan priest atau ruler. Itu hari ke-7 maksudnya ini ya. Perkara itu terlalu penting untuk dibiarkan kepada pemikiran atau kemampuan untuk menilai daripada manusia. Allah melihat bahwa manusia akan belajar berdasarkan kesenangan atau keuntungan mereka sendiri dan memilih satu hari yang cocok dengan kecenderungan perasaan mereka. Satu hari yang tidak berisi atau tidak membawa atau tidak memiliki otoritas Allah. Dan ia telah menyatakan dengan jelas bahwa hari ke-7 adalah Sabat daripada Tuhan. Kemudian kutipan yang lain di dalam Sign of the Times Maret 20, 1879 paragraf 1 menyebutkan minggu pertama di mana Allah melakukan pekerjaan penciptaan dalam 6 hari dan berhenti pada hari ke-7, sama seperti minggu yang lain. Allah yang besar di dalam minggu penciptaan, dalam hari-hari penciptaan dan hari beristirahat atau hari berhenti ini telah menentukan siklus yang pertama sebagai contoh untuk minggu-minggu berurutan selanjutnya sampai pada penutupan sejarah dunia, sampai pada penutupan zaman. Jadi Nyonya White di sini menjelaskan bahwa minggu yang pertama itu telah diukur oleh Allah menjadi contoh, kemudian minggu-minggu selanjutnya diukur berdasarkan minggu yang pertama ini, dan perhitungan minggu ini terus akan berlangsung sampai kepada akhir zaman. Kemudian bagian yang terakhir, siklus mingguan, yaitu 7 hari literal, 6 hari bekerja, kemudian hari yang ke-7 untuk beristirahat, yang telah terpelihara dan dibawa selama sejarah Alkitab, berawal dari fakta-fakta besar di 7 hari yang pertama. Di sini di bagian tengah, di bagian kuning, saya mau menyebutkan kutipan Nyonya White lagi mengenai hari ke-7 itu. Allah
atau sehubungan dengan penghargaan kepada hari khusus yang telah Allah tentukan pada hari yang ketujuh, maka dia menuntut umatnya untuk menghitung 77. Jadi sehubungan dengan hari yang telah ditentukan oleh Allah, maka Allah, Nyonya White menyebutkan Allah menuntut umatnya untuk menghitung 77, sebab kalau tidak mereka akan melupakan Allah pencipta mereka. Ringkasan dan kesimpulan yang kita dapatkan dari pandangan daripada lunar sabat adalah pernyataan-pernyataan mengenai sabat lunar tidak disokong dasar Alkitab yang kuat. Kemudian yang berikut, contohnya, tidak ada perintah di dalam Alkitab yang menyatakan secara langsung bahwa Allah memerintahkan penyucian hari Sabat itu harus selalu jatuh pada tanggal 8, 15, 22, 29 di dalam bulan. Kemudian, tidak ada dasar Alkitab yang menyatakan bahwa tanggal 1 bulan baru itu terlepas dari perhitungan 7 hari di dalam minggu. Kemudian, perhitungan hari di dalam Alkitab dimulai dari petang sampai petang, sementara ajaran atau penganut lunar Sabat menghitung dari pagi sampai pagi. Kemudian beberapa ayat yang digunakan sebagai dasar biblikal untuk menunjang konsep kalender lunar telah diangkat tanpa menggunakan cara sistem interpretasi Alkitab yang benar. Kemudian yang berikut, Sabat Alkitab sebagai hari ketujuh dari minggu telah dilembagakan di Eden dan dirayakan oleh orang Yahudi pada zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tanpa gangguan, dan itu dirayakan sampai sekarang ini. Semua argumen dari Sabat lunar berpusat pada konsep Allah mengikat hari Sabat ke kalender lunar sebagaimana yang dilakukannya untuk hari-hari raya menurut mereka. Akan tetapi tidak ada bukti nyata di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa hari Sabat dilekatkan pada bulan. Sebaliknya Alkitab jelas menyatakan bahwa satu minggu terdiri dari siklus 7 hari yang berakhir pada hari Sabat, dan ini didukung oleh Alkitab, Roh Nubuat, dan sejarah. Memelihara hari Sabat lunar itu urusan mereka, tetapi jangan jadikan jemaat ini sebagai media untuk memprovokasi doktrin bahwa Sabat lunar adalah sesuatu yang benar. Halo, bisa ikuti ya? Bisa ikuti? Jadi Sabat lunar itu bukan doktrin yang benar. Begini, gereja kita memiliki instrumen untuk mempelajari secara ilmiah semua doktrin yang ada di gereja kita di seluruh dunia, yaitu GC, dan di bawah GC itu ada yang kita kenal dengan Biblical Research Institute. Ya, Biblical Research Institute itu adalah instrumen atau media untuk mempelajari semua doktrin. Nah, itu yang disebut dengan ilmiah. Karena kita bicara mengenai doktrin. Kalau bicara mengenai hal-hal yang bersifat devosional, renungan, no problem. Setiap orang boleh mengambil makna apa saja dari teks. Tapi ketika kita bermain pada area doktrin, kita perlu hati-hati untuk menyebarkannya sebagai sebuah doktrin. Testimonus jilid 1 halaman 557. Ini dalam penglihatan yang didapatkan oleh Ellen White dalam Nasihat bagi Sidang jilid 1 halaman 557. Pada bagian ini Ellen White menuliskan pengalaman yang terjadi kepada dirinya dan kepada keluarganya dari bulan Desember tanggal 19 tahun 1866 sampai bulan April tanggal 25 tahun 1867. Itu latar belakangnya. Kemudian di bagian awal Ellen White bersama suaminya adalah orang yang sangat aktif bekerja. Suaminya pada saat menjadi ketua General Conference sangat aktif bekerja, sehingga pada tanggal 16 Agustus 1865 dia dapat stroke. James White menderita stroke Agustus 1865. Kemudian Ellen White menulis pengalaman ini pada tahun Desember 1866 sampai April 1867. Latar belakangnya adalah sebagai berikut. Pada saat James White jatuh sakit, terompi gereja dari dulu tidak lepas dari orang baku cemburu. Pada saat James White jatuh sakit, orang-orang yang ada di Battle Creek mulai bisi-bisi bilang James White semua mati, nyak mau hidup terus. Jadi pasti ada orang yang akan ganti nanti kepada James White. Ada kata-kata yang mengatakan James White sudah akan mati karena menderita.
Waktu James White sakit stroke ini, dia dibawa ke Dansville kepada Dr. Jackson untuk diobati. Dan kalau saudara membaca ini bagaimana Ellen White merawat suaminya, luar biasa. Luar biasa dia merawat suaminya sampai bisa sembuh. Kemudian pada saat itu James White masih lemah, dia masih lemah. Di saat mereka masih lemah, Ellen White katakan, kalau turang berdiang terus ini mau cepat mati, mari turang keluar berjalan, bikin pelayanan di luar-luar. Maka mereka mengadakan perjalanan. Itu ditulis di bagian perikop yang di bagian yang sama, bab yang sama. Ini pasal 102, sketch of experience. Di halaman di bab 102. Kemudian yang di halaman 557 itu, jadi Ellen White selesai dari New York kembali ke Battle Creek. Waktu dia mengadakan pelayanan di Battle Creek, muncul ada satu keluarga lagi dari New York yang datang membawakan berita kepada anggota-anggota yang ada di Battle Creek. Di malam itu Ellen White mendapatkan khayal apa yang terjadi di Battle Creek. Yang apa yang mereka bicarakan, itu sebab dikatakan ini orang-orang yang kita kenal. Yang mereka bicarakan adalah Ellen White dan James White sudah jalan keliling cari doi pribadi. Itu yang saya lihat dari latar belakang sejarah yang ada. Dan yang kedua, James White sudah sakit, pasti akan mati. Itulah sebabnya Ellen White katakan ngeri kalau mendengar rompe kata-kata. Dan tuh orang-orang itu semua adalah orang-orang yang dia kenal. Ellen White di mimpi dia lihat, dia dengar orang-orang ini berbicara tentang kejelekan keluarganya. Itulah sebabnya Ellen White katakan, saya ngeri waktu mendengar apa yang dikatakan oleh keluarga ini, oleh orang-orang yang ada. Sebagian dia kenal. Kenapa dia kenal? Karena sama-sama di Battle Creek. Jemaat sama-sama tumbuh sama-sama di Battle Creek. Battle Creek adalah pusat perkembangan gereja Advent yang pertama. Sama-sama di Battle Creek. Dan mereka mulai membicarakan hal-hal yang intinya adalah James White akan meninggal, tidak akan sembuh lagi. Jadi itu mungkin latar belakangnya. Kalau mungkin kita mau katakan itu dihubungkan dengan sekarang, belum mungkin tidak tepat. Kalau yang Ellen White bicara banyak adalah hal-hal yang terjadi di New York, yaitu tentang terjadinya fanatisme yang terjadi di fanatisme agama yang terjadi di New York. Tapi dalam hal ini yang mereka bicarakan adalah James White sudah sakit-sakitan, sudah layaknya untuk diganti, dan dia pasti akan mati. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Jadi barangkali yang perlu diantisipasi di sini adalah kutipan ini digunakan untuk menyerang gereja Advent sekarang ini. Jadi terima kasih Pendeta Pak Suhuk oleh karena telah menjelaskan latar belakang ini, sebab kadang-kadang beberapa saudara kita yang sudah memiliki pandangan yang sangat negatif dengan gereja di akhir zaman ini menggunakan kutipan-kutipan yang terjadi di masa itu untuk menyerang gereja kita, menyatakan bahwa ini lihat Ellen G. White telah mengeluarkan kata-kata ini karena dia sudah lihat bahwa gereja akan jadi seperti ini, jadi sudah seperti busuk-busuk saja yang ada di dalam gereja. Jadi konteksnya sudah dijelaskan oleh Pendeta Pak Suhuk. Kemudian tadi Bapak menyebutkan tentang lunar Sabat secara matematis. Barangkali saudara mengingat apa yang saya sebutkan, yaitu yang di poin yang ketiga, ini menurut pandangan mereka. Jadi saya mengutip apa yang mereka katakan mengenai ajaran itu. Jadi mereka menyebutkan penganut ajaran ini mengaku bahwa Sabat lunar itu mudah untuk dimengerti, oleh karena bukan hanya dapat disimpulkan dan dibuktikan dari Alkitab, tetapi juga secara matematis. Saudara bertanya tentang matematis itu seperti apa? Saya tidak mengerti sepenuhnya apa pandangan mereka, tetapi kutipan mereka menyebutkan bahwa itu matematis. Barangkali seperti ini. Barangkali lebih jelasnya, saya tidak menganjurkan untuk berbicara atau menyelidik lebih banyak tentang ini, tetapi barangkali seperti ini. Karena katanya tanggal 1 atau bulan baru itu selalu terpisah. Kemudian hari pertama itu adalah hari kedua di dalam bulan. Hari pertama di dalam minggu adalah hari kedua di dalam bulan baru. Maka hari ke-7 adalah tanggal 8. Sehingga untuk menghitung hari Sabat pertama adalah tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, tanggal 29.
Maka sepertinya, saya tidak tahu, saya tidak dapat menjelaskan lebih banyak sebab saya bukan penganut lunar sabat. Tetapi sepertinya ini salah satu contoh yang menggambarkan bahwa inilah gambaran secara matematis mudah menghitung itu lunar sabat. Sepertinya ya, sepertinya. Atau barangkali ada contoh-contoh yang lain. Tetapi kalau kita mau lebih dalam, melihat lebih dalam dari artikel-artikel yang dibuat, justru lebih complicated. Itu perhitungan-perhitungan itu. Apalagi kalau semua datang di waktu Yesus disalibkan, kemudian mau menghitung katanya itu 22 Oktober 1844 itu seperti apa, lebih pusing lagi. Jadi agak bertentangan dengan apa yang disebutkan bahwa ini perhitungan lunar sabat itu justru katanya lebih mudah untuk dibuktikan secara matematis. Tetapi itu yang sederhana, tetapi yang lain-lain bukan mudah untuk dibuktikan, tetapi cukup rumit. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama yang harus saya betulkan bahwa saya ini bukan barisan sakit hati. Itu aja dulu, pertama ya. Dan yang kedua, saya pinjam pengertian dasar dari lunar sabat. Jadi di dalam benak saya begini, waktu Yesus di dalam dunia ini, dia tidak hidup dalam kalender solar, betul enggak? Tapi dia hidup dalam penanggalan lunisolar. Itu boleh kita buktikan secara sejarah, betul? Dan ini kita harus akui, kita belajar jujur juga. So, seperti Dr. Blasius Abin bilang, kita harus jujur. Kedua, yang harus kita jujur bahwa Sabtu memang tidak tertulis di Alkitab, atau ada. Itu tidak tertulis Sabtu, karena Sabtu bagian dari kalender kita sekarang, ya, yang keluar dari tahun 321. Itu bukti sejarah, tidak bisa kita bantah. Itu yang perlu kita antisipasi. Jangan supaya kalau kita debat dengan mereka, waduh kita jadi bodoh. Kenapa jadi bodoh? Karena kita dianggap buta sejarah. Gitu. Tahun 325 baru kemudian ada susunan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, itu mesti kita tahu. Jadi kita balik sana, doktrin paling dapat dibuktikan dari Alkitab. Karena itu pertama mereka bilang Sabtu tidaklah di Alkitab. Coba saudara-saudara buktikan ke saya. Ada di mana tertulis kata Sabtu di Alkitab? Tidak ada. Kecuali saudara memaksakan diri untuk ada itu kata Sabtu. Tidak ada. Kalau ada, maaf, itu kesalahan sejarah. Itu ya. Kemudian doktrin yang sulit kita terima karena kita tidak berkata jujur seperti saya bilang tadi tuh. Kalau mereka tanya memang Sabtu ada di Alkitab. Lalu kita bilang, ada. Kedua, yang menjadi sulit kita jawab adalah membuktikan nubuatan 2300 petang dan pagi. William Miller pada waktu dia membuat nubuatan ini, apa dia pakai kalender kita sekarang? Tidak. Dia menggunakan kalender lunisolar. Jadi kita tidak bisa, kita kalah di sini. Itu yang saya mesti sampaikan ya. Memang benar kalender yang digunakan oleh William Miller adalah kalender Yahudi kuno menurut perhitungan ini. Itulah sebabnya 22 Oktober. Kenapa 22 Oktober? Sebab itu kan kalau diparalelkan jatuh ke bulan 7 tanggal 10 kalender mereka, bukan kalender kita. Kenapa jadi 22 Oktober? Itu kan kita tidak pernah terima di Unclub. Kita tidak pernah belajar ini dari mana dapat ini 22 Oktober. Itu kan kita tidak pernah tahu. Saya sendiri jujur ya, saya kuliah di Unclub tapi saya tidak tahu dari mana dapat ini 22 Oktober. Nanti kemudian saya coba berdiskusi dengan mereka baru saya tahu. Oh rupanya itu hitungan dari kalender lunisolar. Jatuh tanggal 10 bulan 7. Sehingga diparalelkan itu tanggal 22 Oktober. Kita tidak bisa sangkal itu. Berikut yang mungkin saya bilang ya. Kemudian yang kita tidak bisa sangkal adalah bukti. Seperti sekarang kan sudah mulai banyak ya. Ada ajaran baru dari GBI. Bahwa Yesus mati hari Rabu dalam kalender kita. Loh, itu kita tidak bisa sangka lagi. Sebab benar, kalau kita print kalender 31, apa bisa di print? Bisa, kita aja print tahun 2030 masih bisa. Itu dilihat dari bulan dan secara astronomi. Jatuhnya itu tanggal di mana Yesus disalib, ya,
Rabu 25 April tahun 31, tepat pada saat purnama. Kita tidak bisa sangkal itu. Dan itu kalau di kalender Alkitab 14 Nisan, Yesus berjalan di bawah sinar bulan purnama toh. Ada kan di Ruh Nubuat itu toh, Yesus berdoa di bawah sinar bulan purnama. Nah, itu yang saya mau harapkan dari para pakar kita ini untuk menjelaskan bagaimana kita menentang mereka sedangkan mereka mempunyai bukti yang saya sendiri susah untuk menjelaskan. Itu kira-kira. Coba dari pihak para pemateri terangkan kepada kita di sini bagaimana mengantisipasi atau menjelaskan bahwa Rabu 25 April itu tidak sama dengan 14 Nisan. Itu aja. Itu aja. Jadi yang penting itu adalah nubuatan 2300 petang dan pagi. William Miller pakai kalender mana sih sebenarnya? Itu yang dari sana. Ya, sebab itu susah terus mau bantah. Sekian dari saya. Pertanyaan saya adalah menilik ini saya melihat skrimit antara sahabat lunar, paham sahabat lunar dan sahabat kalender yang kita anut, kalender Gregorian. Boleh saya simpulkan begitu menurut yang kita lihat orang Advent menganut juga seperti itu. Kita masih ada condong seperti yang sudah dibilang tadi, luni sabat, luni solar. Luni solar itu sebenarnya tidak murni. Kalau dia singgung tadi Atonement Day itu mengenai hari 20 Oktober itu sebenarnya tidak murni bicara mengenai paham sabat lunar yang dia sudah singgung sebagai dasar pijakannya untuk memperdebat. Saya kira nilai secara keseluruhan perdebatan. Tetapi dia kembali lagi itu dia hanya menyinggung mengenai harusnya sabat lunar atau lunar kalender. Yaitu kalau kita lihat kita boleh sinonimkan atau sama artikan dalam Alkitab, argumennya adalah kitab Pentateuk, kitab Imamat, dan kitab dasar paling dari kitab itu adalah Keluaran. Kita tahu Keluaran pasal 12 ayat 2 di situ dikatakan bahwa bulan yang pertama ini adalah bulan segala bulan awal, adalah bulan awal daripada segala bulanmu, daripada tahun atau pada segenap tahunmu. Ini adalah kalau kita baca ayat dalam pasal 13 ayat 34 itu dikatakan bulan Abib, tanggal 15 bulan Abib atau bulan pertama bangsa Israel keluar dari tanah Mesir pada hari raya roti tidak beragi. Nah, kalau kita telusuri dalam sejarah sepanjang kitab Pentateuk secara kontekstual, maka kita akan dapati tidak langsung berhubungan dengan kronologis secara teologis, apalagi kalau kita akan dapati bahwa yang benar adalah mungkin penanggalannya adalah tanggal 7 adalah Sabat, tanggal 14 adalah Sabat, tanggal 21 adalah Sabat. Ini persepsi sudut pandang, saudara. Tanggal 28 adalah Sabat karena yang paling kentara adalah empat semua kalender tetap hampir semua kecuali Cina atau apa yang mungkin 5 minggu dalam 1 bulan. Tapi kalender monoteis, Islam, Yahudi, Kristen tetap 4 minggu. Dan kita dapati tanggal 7. Mengapa? Dasarnya adalah Keluaran pasal 12 ayatnya yang kedua sebagai bulan yang pertama, dan Imamat pasal 23 ayat 16 bilangan pasal itu yang menyatakan bahwa bulan baru adalah bulan Sabat, dan itu menyatakan hari pertama dalam bulan itu adalah hari Ehad, Yom Ehad, sesuai dengan nama istilah dalam bahasa Ibrani. Nah, inilah yang jadi dasar bahwa saya bisa mempertanyakan kepada panelis ini, apakah sebenarnya dasar saudara secara alkitabiah atau doktrinal yang kalian pahami dari dasar Alkitab yang menyatakan bahwa kalian berkesimpulan sabat lunar ini termasuk sesat dalam permulaan pernyataan saudara. Saya mempertanyakan itu. Bahwa orang yang membuat sabat lunar ini orang narapidana, bekas di penjara. Ini kita dengar, toh. Nah, sekarang kalau begitu, sabat lunar itu menurut bulan baru. Jadi kita ini bukan ada kemajuan, tetapi kemunduran. Ini tambahan. Terus kalau kita mau lihat bulan, berarti mesti pakai apa namanya? Trompong. Lalu ada spesial satu orang berteriak, "So boleh buka sabat. So boleh buka sabat. Bulan so ada." Apakah itu bukan sabat buatan manusia? Sedangkan siklus mingguan, sabat hari ke-7 Tuhan Allah masuk matahari sampai masuk matahari. Itu tidak cukup. Kenapa kita harus mundur ke belakang menuju ke before Christ bukan Bible Christ? Pertanyaannya, apakah mereka ini tidak merasa takut dengan sudah biasa berhari Sabat, buka Sabat, hampirlah malam, waktu pagi ya Tuhanku? Mereka tidak rasa takut karena mereka apa? Sudah terbiasa. Karena ajaran ini bukan lagi dari Tuhan tapi bisikan roh jahat dari penjara. Terima kasih.
kita mempelajari sesuatu harus berdasarkan basis. Basisnya apa? Ya. Atau dalam istilah ilmiah atau akademik harus ada presuposisi. Presuposisi apa dasar dari sebuah argumentasi? Nah, contoh, ketika kita berkutat dengan perhitungan matematis terhadap hari, tanggal 8, 19 dan sebagainya, 22, tanggal 29, bla bla bla. Itu adalah perhitungan matematis. Ya, perhitungan matematis. Tapi basisnya apa? Kalau basisnya adalah hanya berdasarkan pemahaman kita bahwa itu adalah hukum formal, salah. Sabat itu tidak diciptakan pada kitab sesudah kitab Kejadian. Itu sudah diciptakan pada hari Minggu Penciptaan. Di luar informasi itu, maka kita membuat sebuah kesalahan karena argumentasi kita bersifat spekulatif. Perhitungan sana sini itu adalah perhitungan spekulatif. Saya kasih contoh ya, Kalian mengatakan bahwa tidak ada Sabtu di Alkitab. Itu kan soal linguistic term. Sabtu, sabado, bla bla bla. Tapi kitab Kejadian memberitahu kita bahwa the seventh itu meaning azab atau Sabtu. Dan bahasa Arab pun mendukung itu. Sabtu itu artinya ketujuh atau Saturday. Nah, itu soal penggunaan bahasa. Nanti dijelaskan oleh Pendeta Pasuk dan Pendeta dua sahabat saya yang lainnya. Itu yang pertama. Mengenai nubuatan 2300 petang dan pagi. Apa yang ditemukan oleh lunar Sabat adalah sesuatu yang luar biasa. Saya membaca beberapa literatur yang saya rasa itu adalah literatur picisan yang dikeluarkan oleh penganut lunar Sabat. 2300 petang dan pagi. Ellen G. White adalah salah satu referensi yang memiliki informasi, yang memiliki otoritas tertinggi dalam gereja kita untuk memahami 2300 petang dan pagi. Dan dia dalam konteks 2300 petang dan pagi silent. Dia tidak bicara mengenai Sabat di 2300 petang dan pagi. Dan para komentator Alkitab dan para scholars yang membahas mengenai 2300 petang dan pagi, mereka tidak bicara mengenai lunar Sabat. So, kenapa kita membawa ide kita pada lunar Sabat tentang 2300 petang dan pagi? Ellen G. White tidak pernah mengatakan apa-apa mengenai lunar Sabat di 2300 petang dan pagi. Lalu ada argumentasi. Ada argumentasi mengatakan bahwa Ellen G. White baru dia tidak bahas itu. Loh, Ellen G. White itu kan dia mendapatkan khayal. Kalau lunar Sabat itu signifikan bagi Tuhan, maka dia akan memperlihatkannya kepada Ellen G. White sebagai sebuah kebenaran yang diangkat dari Alkitab. Tetapi Tuhan tidak memperlihatkan kepada Ellen G. White dalam penglihatannya mengenai lunar Sabat. Jadi kalau dia tidak memperlihatkannya, maka lunar Sabat itu tidak signifikan. Tidak ada artinya buat orang. Karena apa? Basis kita adalah kitab Kejadian. Begini, kalau basis kita membahasnya berdasarkan lunar system, saya mau bilang pada saudara, kita rasa aneh ini. Muslim menggunakan lunar kalender, tapi mereka tetap membuat kebaktian Jumat, sholat berjemaah itu pada hari Jumat. Mereka masih menghargai mingguan, ya kan? Nah, basis kita untuk membangun lunar Sabat adalah berdasarkan solar system. Padahal solar system itu terbentuk karena kita percaya ini kan. Kenapa terjadi 360 hari? 360 hari karena bumi mengelilingi matahari. Kenapa terjadi bulan? Karena bulan mengelilingi bumi.
Nah, kenapa terjadi 24 jam? Karena terjadi rotasi bumi pada porosnya. Tentang minggu dalam solar system tidak dikasih tahu. Dan basis untuk menciptakan minggu bukanlah berdasarkan astronomical system, bukanlah berdasarkan sistem astronomi. Minggu itu diciptakan oleh Allah. Ya, minggu itu diciptakan oleh Allah, tidak diciptakan oleh astronomical system, ya, pergerakan benda-benda angkasa. Jadi saya rasa, saya mau tanggapi sedikit mengenai pertanyaan dari atau informasi dari jemaat di Ponegoro itu ya. Ya, saudara-saudaraku sekalian, kita tidak pernah merasa bahwa lunar Sabat itu sebagai sesuatu yang penting, ya. Tapi sekali lagi secara etik kita menghormati sahabat kita yang di lunar Sabat, pemelihara lunar Sabat. Tapi jangan pernah ajarkan ini sebagai sebuah doktrin yang benar. Jadi kenapa saya tidak jawab perhitungan-perhitungan yang dibuat tadi? Karena basisnya adalah mengenai lunar Sabat, mengenai perhitungan bulan. Kitab Kejadian bukan berdasarkan Sabat, di kitab Kejadian tidak berdasarkan bulan, berdasarkan minggu. Perubahan kalender yes pernah terjadi, perubahan yang lain-lain pernah terjadi, tetapi siklus mingguan tidak pernah berubah sampai sekarang. Pertama, saudara katakan Sabtu tidak ada dalam Alkitab, tidak bisa disangkal. Benar, tidak bisa disangkal. Sabtu tidak ada dalam Alkitab. Tapi ingat, dasar Alkitab Gereja Advent untuk menyebutkan Sabat adalah Sabtu. Pertama, saat penciptaan, Kejadian 2 ayat 1 dan 2. Di sana disebut hari ke-7. Kemudian Keluaran 20 ayat 10, hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Alamu. Dua ayat itu sangat kuat. Jadi yang pertama Kejadian 2 ayat 1-2 itu bicara penciptaan. Saya tahu waktu lalu Pendeta Abin sudah jelaskan bagaimana urutan hari-hari dalam Alkitab. Dan Ellen White membuktikan dan menyatakan bahwa urutan hari penciptaan ini adalah pola yang akan jadi terus-menerus di atas dunia ini untuk menentukan Sabat yang benar. Kemudian, jadi Kejadian 2 ayat 1 dan 2, Keluaran 20 ayat 10, hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Alamu. Kemudian bagaimana kita tiba pada hari Sabtu? Kita datang biasanya, ini acara KKR ini biasanya orang akan datang di waktu Yesus mati, Yesus di dalam kubur, dan Yesus bangkit. Saudara akan katakan, coba diam dulu, Yohanes pasal 19 ayat 14, itu toh? Yohanes 19 ayat 14 katakan, hari itu adalah hari persiapan Paskah. Jadi itu berarti Sabat Paskah, itu kan yang mau dikatakan hari persiapan Paskah. Jadi itu Sabat itu adalah Sabat Paskah di saat Yesus mati. Tunggu dulu. Bicara tentang hari persiapan dalam Alkitab bukan cuma Yohanes 19 ayat 14. Ada juga Yohanes 19 ayat 31 dan Yohanes 19 ayat 42, Matius 27 ayat 62, Markus 15 ayat 42, Lukas 23 ayat 54. Semua bicara tentang hari persiapan. Dan ingat, kita memegang prinsip sola scriptura dan tota scriptura. Artinya begini, kita bukan mengandalkan satu ayat untuk menginterpretasi satu doktrin, tapi kita mengambil keseluruhan ayat-ayat dalam Alkitab untuk meneguhkan doktrin yang kita pegang. Nah, di ayat-ayat yang saya katakan tadi bicara tentang hari persiapan. Di situ penekanannya hari persiapan adalah hari Jumat. Markus 15 ayat 42 ada 2 poin di situ. Hari persiapan menjelang Sabat. Saya ambil sejarah, saudara katakan mengutip sejarah. Saya ambil sejarah dari kaum Yahudi menyebutkan dalam Yudit 8 ayat 6 dan 2 Makabeus 8 ayat 26. Di sana orang Yahudi tahu kalau bicara hari persiapan adalah hari Jumat. Jadi kalau mau cari hari Yesus mati hari Jumat, hari Sabat dalam kubur, kemudian dia bangkit pada hari pertama.
Jadi memang Sabtu tidak ada dalam Alkitab, tetapi Alkitab jelas menyatakan bahwa Sabat itu adalah hari ketujuh dan hari ketujuh adalah hari Sabtu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara mengatakan tentang 2300 petang dan pagi. Mohon maaf, ini adalah interpretasi bukan William Miller tapi S.S. Snow. Belajar sejarah sedikit. S.S. Snow. S.S. Snow. Dan dilanjutkan oleh William Miller. Jadi dia, karena William Miller pada saat dia interpretasi, dia menginterpretasi bulan Maret, 2 kali bulan Maret, 21 Maret dan 22 Maret, tapi itu gagal. Kemudian S.S. Snow presentasi bahwa itu akan jadi 20 Oktober 1844. Ingat, berdasarkan kalender Karaites kuno. Kalender Karaites kuno. Sekarang saudara bisa buka internet dan bisa lihat Karaites kuno, kalender Karaites, tapi itu tidak sama dengan kalender Karaites kuno. Kalender yang ada sekarang, saudara betul saudara katakan bahwa 321 itu abad keempat kan? Abad keempat kan itu? Abad keempat. Itu dimulaikan abad keempat, itu sistem kalender yang dianggap paling lengkap. Abad keempat. Yesus hidup abad pertama. Itu berarti abad pertama waktu Yesus hidup, mereka belum menggunakan kalender yang sudah digunakan oleh yang muncul tahun 321 dan disebutkan 325. Yesus masih ada, Yesus tidak menggunakan kalender yang sama. Jadi mereka pada saat S.S. Snow dia menginterpretasi 20 Oktober 1844, dia menggunakan kalender Karaites kuno. Betul, kita pada saat itu yang digunakan adalah kalender luni solar. Kemudian saudara katakan Yesus mati hari Rabu tidak bisa disangkal. Kami di sini untuk menyangkal pandangan itu. Karena gereja kita, saya katakan posisi gereja kita tidak menerima bahwa Yesus mati pada hari Rabu. Posisi gereja kita adalah Yesus mati pada hari Jumat, bukan pada hari Rabu. Karena Yesus mati pada hari persiapan, ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, hari persiapan. Dan orang Yahudi tahu kalau bicara hari persiapan adalah hari menjelang Sabat, adalah hari Jumat. Sudah dijelaskan oleh Pendeta Abin bahwa ini berhubungan dengan bahasa yang digunakan. Tetapi kita mengerti bahwa di dunia kita, di Indonesia ini, kita mengerti bahwa Sabtu itu kata dasarnya dari kata Ibrani dengan kata Arab itu sama, yang artinya ketujuh. Nama-nama hari kita di dalam kalender kita itu adalah nama-nama dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu adalah urutan-urutan angka. Kemudian Sabtu artinya ketujuh. Sabat sama itu, Sabtu dan Sabat itu artinya sama. Kemudian barangkali maaf teman, oleh karena barangkali terbawa dengan ajaran yang mengatakan bahwa di dalam kalender kita modern sekarang ini tidak ada adalah Saturday dituliskan. Dan Saturday itu berasal dari nama dewa atau nama planet yang ada di luar angkasa itu, bawaan dari gereja Katolik. Jadi biasanya kita alergi dengan sesuatu yang berasal dari gereja Katolik. Tetapi kalau saya mau bertanya, nama-nama bulan yang digunakan oleh orang Israel yang disebutkan nama-nama bulan Alkitab, dari mana itu datang? Dari Babylon. Dan kita menganggapnya kitab suci ketika Siwan dan lain-lain itu dituliskan dalam Alkitab. Jadi ini tidak bisa kita sebutkan karena di dalam Alkitab umat-umat Allah menggunakan istilah-istilah yang diadopsi dari kafir, tetapi mereka tidak merubah pandangan mereka mengenai Sabat dan lain-lain. Jadi mereka menggunakan istilah kafir, tetapi hati mereka tetap pada penciptaan. Jadi saya kira tidak masalah itu Sunday, Monday dan lain-lain, karena kita ada seminggu, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai hari ketujuh, itu tidak masalah. Tetapi kadang-kadang ini diangkat untuk membingungkan pikiran kita mengenai penggunaan istilah, karena digunakan Sunday, Monday dan seterusnya, maka seakan-akan kita ini telah terbabit dengan kepercayaan mereka yang ada itu. Dalam buku ministry, majalah ministry bulan Mei tahun 1942, dalam satu artikel yang ditulis oleh Grace Amadon, dia
artikel itu dengan judul The Wednesday Crucifixion Argument. Dia memberikan, maaf saya tidak akan membuat semua, tetapi saya capture beberapa bagian yang memberikan gambaran atau kesimpulan daripada pandangan ini. Tolong bantu saya untuk menerjemahkan ini lebih baik. Ada beberapa orang yang mengaku atau yang mengklaim bahwa penyaliban Yesus Kristus atau penyaliban Tuhan kita itu terjadi pada hari Rabu atau hari keempat di dalam minggu. Argumen mereka is chiefly based upon an erroneous interpretation. Ini kata Grace Amadon dalam artikel resmi menyebutkan bahwa pandangan ini didasarkan pada interpretasi yang salah. Jadi pandangan bahwa penyaliban Yesus terjadi pada hari Rabu itu adalah pandangan yang salah. Ada tiga alasan yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah itu didasarkan pada aplikasi. Jadi aplikasi yang salah dari pembelajaran Alkitab itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah periode yang salah dari bulan-bulan yang diterima oleh orang-orang Yahudi dan an improper use of authority. Jadi penggunaan wewenang yang salah ya karena didasarkan atas apa yang dikeluarkan oleh American Naval. Mereka dasarkan dari apa yang diberikan oleh Amerika. Jadi departemen apa ya itu dari Amerika Serikat mereka dasarkan itu. Jadi Grace Amadon sendiri menyebutkan bahwa itu salah. Itu salah. Kemudian oleh karena itu sebagaimana yang argumen daripada mereka yang menerima penyaliban Kristus terjadi pada hari Rabu, alasan-alasan itu sendiri itu salah oleh karena ada tiga hal yang tidak dapat diterima. Sebaliknya, paragraf yang mulai dengan on itu, sebaliknya argumen penyaliban yang benar yang diterima dari Alkitab adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari di dalam minggu yang ditandai dengan pasca kematian Kristus dan itu diambil atau ditunjukkan dari Alkitab. Ada lagi ini kesimpulannya, kesimpulannya ada di sini, tetapi saya kira ini semua diambil dari artikel yang dibuat oleh Grace Amadon dan dia memberikan juga timetable dari apa yang terdapat di dalam Alkitab mengenai minggu event of Passion Week. Passion Week itu minggu minggu penderitaan ya. Minggu penderitaan yang dialami oleh Yesus. Dan jelas disebutkan atau jelas kita lihat di sini bahwa 14 Nisan itu adalah hari Jumat. Berdasarkan artikel ini. Hari penyaliban itu adalah hari Jumat. Tanggal 14 Nisan itu adalah hari Jumat. Kemudian ada data-data Alkitab, cerita-cerita yang ada dalam Alkitab yang berhubungan dengan penyaliban Yesus yang mereka daftarkan di dalam artikel ini. Ada lagi sebenarnya argumen yang boleh kita sebutkan mengenai kekurangan daripada paham bahwa itu penyaliban itu terjadi pada hari Rabu. Oleh karena kalau ini dijadikan dasar kuat untuk menunjang teori lunar sabat, justru ini menunjukkan kelemahan daripada teori lunar sabat. Oleh karena kalau itu penyaliban terjadi pada hari Rabu, kemudian sesudah hari Rabu ada lagi hari ke-7 atau hari ke-4, kemudian ada hari ke-7, maka itu berarti maka tanggal 14 Nisan itu akan sangat jauh dengan hari Sabat. Sementara pandangan dasar daripada lunar Sabat adalah tanggal 14 itu adalah hari ke-6 karena Sabat selalu mesti muncul tanggal 15 bukan? Dan mereka menyebutkan itu Sabat itu tanggal 15 tapi bukan Sabat hari ke-7 tetapi Sabat Paskah. Dan ini bertolak belakang dengan konsep dasar daripada lunar Sabat. Menerima penyaliban hari Rabu itu sangat bertentangan justru sangat saling tumpang tindih sendiri dengan konsep lunar Sabat, konsep dasar lunar Sabat. Orang Yahudi sejarah menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi untuk menentukan bulan baru, maka mereka harus datang langsung memberikan laporan kepada imam atau kepada mahkamah agama segera sesudah mereka menyaksikan atau mereka melihat bahwa itu bulan sudah kelihatan di sebelah timur. Dan Grace Amadon
kemudian beberapa ahli sejarah Yahudi, kalender Yahudi yang lain menyebutkan bahwa mereka diizinkan untuk melanggar Sabat apabila mereka harus datang untuk melaporkan, bahwa mereka telah melihat bulan baru. Nah, kalau mereka boleh melanggar Sabat, artinya mereka boleh mengadakan perjalanan pada hari Sabat lebih daripada 2 mil pada hari besoknya, maka tanggal 1 itu atau bulan baru itu dekat-dekat dengan Sabat. Sementara teori lunar Sabat menyebutkan tanggal 1 itu bulan baru, tanggal 8 nanti datang itu Sabat. Tidak perlu buru-buru datang lapor kalau begitu. Tetapi sejarah mencatat bahwa mereka diizinkan untuk melanggar Sabat kalau mereka akan melaporkan bahwa mereka telah melihat ada bulan baru sudah muncul. Itu berarti cuma beda 1 atau 2 hari sesudah bulan muncul itu Sabat. Boleh jadi. Tidak selalu begitu, tetapi boleh jadi itu Sabat akan datang 1 atau 2 hari sesudah kedatangan bulan. Tetapi lunar Sabat punya teori adalah hari Sabat itu hanya akan muncul dari ke-8 sesudah hari pertama bulan baru itu nampak. Jadi sejarah yang dikatakan katanya mendukung bahwa itu teori lunar Sabat itu kuat, sejarah juga memberikan gambaran bahwa itu tidak menunjang teori lunar Sabat. Jonathan David Brown adalah pemelihara Sabat pertama di abad 20 ini yang mempraktekkan perhitungan Sabat itu berdasarkan kalender lunar. Dan Jonathan David Brown, dia menemukan ini ketika dia dalam penjara. Dia mengaku mendapatkan khayal, sehingga inilah yang berlanjut akhirnya dan dipelajari oleh beberapa orang, sehingga memutuskan atau berada pada satu kesimpulan lunar Sabat atau Sabat yang berdasarkan dengan perhitungan bulan. Nah, apa yang disebut dengan lunar Sabat ini adalah sebuah penemuan yang awalnya keluar dari kelompok antisemitik yang mereka memiliki hubungan dengan sebuah geng yang bernama Ku Klux Klan. Nah, Jonathan David Brown dia terafiliasi dengan kelompok ini dan mereka tertangkap. Jonathan David Brown tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, siapakah kelompok antisemitik ini? Kelompok antisemitik mereka ingin menghapuskan orang Yahudi dengan cara mereka menghapuskan identitas mereka. Salah satunya identitas orang Yahudi adalah Sabat hari ke-7. Kemudian kelompok ini berkembang dan mereka memiliki akhirnya teologian, beberapa teologian yang beraliran antisemitik, dan mereka menulis artikel yang sepertinya al-ilmiah, dan mereka membentuk sebuah ensiklopedi yang namanya adalah Jewish Encyclopedia. Jadi seakan-akan ensiklopedi ini adalah milik orang Yahudi, padahal penulis-penulisnya adalah antisemitik, anti-Yahudi. Penulis-penulisnya adalah anti-Yahudi dengan tujuan adalah mereka ingin counterfeit, mereka ingin konfront, mereka ingin menentang orang-orang Yahudi. Kemudian bagaimana dengan kita? Saudara masih percaya hari Sabat adalah tanda umat Allah yang benar? Identitas umat Allah yang benar, Sabat hari ke-7 menurut Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Setan dengan berbagai cara ingin menghapuskan identitas. Saudara-saudara, identitas adalah sangat penting. Di satu sisi kita mempelajari sekolah Sabat tentang buku Wahyu sepanjang triwulan ini, setan membentuk sebuah Sabat yang lain, yaitu di hari yang pertama, dan itu yang selama ini kita tahu dan kita tahu bersama. Tetapi
Saya yakin kuasa kegelapan juga tidak menyerah, membentuk satu pemikiran-pemikiran yang lain untuk menghilangkan identitas umat-umat Allah melalui sahabat yang lain juga. Jadi marilah kita berpikir diri kita menjadi objek, sedangkan Alkitab yang kita pelajari adalah sebagai subjek kita yang akan menuntun kehidupan kita sebagai umat-umat Allah dan mempertahankan sebuah identitas yang benar yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Baik, mungkin ada di antara saudara-saudara yang sudah melihat gambar ini. Ini adalah pembuktian mereka bahwa April kalau melihat katanya Yesus mati pada tanggal 14 bulan Nisan atau bulan Abib. 14 bulan Nisan kalau menggunakan cara penghitungan maka itu sama dengan hari Rabu tanggal 25 April tahun 31. Jadi mereka mengatakan bahwa Yesus mati pada hari Rabu, bukan pada hari Jumat. Nah, bagaimana gereja kita menanggapi hal ini? Ada beberapa pandangan sehubungan dengan tahun kematian Kristus. Ada yang karena mau menyesuaikan dengan kalender ini, saya mau jelaskan dulu. Ini kalender Elohim. Kalender Elohim ini adalah kalender yang dibuat abad keempat, betul? Betul, saudara? Abad keempat oleh Hillel II, betul? Ya, abad keempat oleh Hillel II. Dan ini disebut kalender Elohim. Dan saudara-saudara kita menyatakan bahwa kalender ini adalah kalender yang tepat yang digunakan di dalam Alkitab. Ini abad keempat, sedangkan Yesus hidup sebelum abad keempat. Itu berarti kalau belum pasti juga kalau kalender ini yang digunakan pada saat Yesus hidup. Kemudian berdasarkan perhitungan, saudara bisa buka program di internet, kemudian saudara bisa cari tahu sekarang. Misalnya kita mau cari tahu tanggal 28 Agustus 1971 hari apa itu. Gampang sekali orang tahu itu. Begitu juga dengan menggunakan program, ada beberapa macam program di internet. Saudara mau cari tahu 15 bulan Nisan atau Abib, 14 bulan Nisan Abib itu kalau kalender Julian itu atau kalender Gregori itu tanggal berapa. Dan inilah yang muncul tanggal 25 April tahun 31. 25 April tahun 31. Nah, saudara-saudara, gereja kita berdasarkan interpretasi ini, ada beberapa gereja sekarang yang mengatakan bahwa Yesus mati itu bukan tahun 31, tahun 30. Ada yang mengatakan Yesus mati itu bukan tahun 31 tapi 33. Kalau seandainya kita menerima interpretasi ini, maka nubuatan 70 minggu hancur. Nubuatan 70 minggu itu hancur. Kenapa? Karena nubuatan 70 minggu kita percaya bahwa Yesus mulai pelayanannya pada tahun 27, kemudian tahun 31 dia disalibkan, dia mati, dan tahun 34 Stefanus dilontari dengan batu. Nah, kalau seandainya kita beralih dan mengatakan tahun 30 tidak bisa, 33 tidak bisa, karena kita pegang, gereja kita berpegang pada bahwa Yesus mati tahun 31. Dan saudara-saudara kita ini mengatakan kalau memang mau pegang Yesus meninggal tahun 31, itu berarti dia tidak meninggal pada hari Jumat, tetapi pada hari Rabu berdasarkan ini. Dan katanya ini tidak bisa disangkal. Sekarang kami mau sangkal. Bagaimana gereja Advent berpegang bahwa April bulan tahun 31? Tahun 31. Saya rasa saudara-saudara yang mempelajari Sabat Lunar mengetahui bahwa ada beberapa syarat sehingga di dalam kalender Yahudi perlu dimasukkan bulan yang ke-13 yang disebut Adar 2.
Adar 2. Kalau seandainya AD 31 atau kalau seandainya kalender Elohim tahun 31 ini ditambahkan Adar 2 yang syarat-syaratnya ditentukan oleh orang Yahudi dalam Talmud. Di dalam Talmud disebutkan oleh orang Yahudi mereka juga melihat bulan, dan kalau misalnya syarat-syarat yang disebutkan dalam Talmud itu adalah apabila mereka melihat bulan itu belum terlalu kelihatan. Kemudian yang kedua juga mereka melihat bahwa gandum itu belum terlalu masak, karena ada beberapa hal yang ditentukan, maka mereka akan menambahkan bulan yang ke-13 yang disebut Adar 2. Dan kalau Adar 2 ini ditambahkan, maka kematian Kristus tahun 31 ini kemungkinan besar akan datang pada hari Jumat, bukan pada hari Rabu. Yang jadi masalah, mereka tetap mengatakan, dengan teguh mengatakan bahwa kalender yang digunakan pada zaman Yesus adalah kalender Elohim. Tapi ingat, kalender ini nanti dibuat pada abad keempat. Sedangkan Yesus hidup sebelum abad keempat. Jadi ada kemungkinan, ada perubahan. Kenapa? Karena orang Yahudi waktu mereka melihat perhitungan hari itu, mereka lihat bulan. Dan pada saat orang melihat bulan, saudara-saudara kita saja kaum muslim ada dua golongan yang lihat kalau lihat bulan. Ada yang mulai puasa lebih dulu, ada yang belum mulai puasa. Jadi inilah ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Sehingga kalaupun menurut perhitungan ini dikatakan hari Rabu, tetapi sebelum perhitungan ini ada orang yang melihat dan menghitung itu, maka itu akan ada hari Jumat, bukan pada hari Rabu seperti yang disebutkan oleh kalender yang ada ini. Saya mau tekankan lagi, kalender Elohim ini nanti ada pada abad keempat, pada saat Hillel 2. Sedangkan Yesus itu sebelum abad keempat. Jadi gereja kita tetap berpegang teguh bahwa Yesus mati pada tahun 31 pada hari Jumat, bukan pada hari Rabu. Itu yang dipegang oleh gereja kita. Sehubungan dengan nubuatan 2300 petang dan pagi, kita mempunyai pandangan yang resmi dari gereja yang dimuat di dalam artikel yang dibacakan, yang dipresentasikan di Bible Conference tahun yang lalu di Roma. Yang dibuat di Roma, yang ditulis oleh Bapak Dr. Richard Davidson. Judulnya adalah kapan 2300 hari yang ada di dalam Daniel 8 ayat 14 itu mulai dan berakhir. Jadi kapan pertanyaannya, kemudian bukti-bukti segar dari Alkitab, dari kronologi, dan kemudian dari sejarah Karaite. Nah, menyebutkan tentang Karaite ini, Karaite adalah kelompok orang Yahudi yang juga membuat kalender sendiri, berbeda dengan Rabbinical. Jadi ada rabi-rabi yang membuat kalender, tapi dianggap rabi-rabi ini telah menyimpang dari ajaran Musa, maka kaum Karaite ini mereka membuat kalender sendiri. Yang katanya lebih tradisional, lebih alkitabiah. Dan berdasarkan sejarah daripada Karaite, maka pendeta Richard Davidson tahun yang lalu dia telah menyebutkan ini abstrak dan ini adalah gambaran utama daripada artikel ini. Artikel ini ada di saya, kemudian ada di teman-teman yang lain. Dia menyebutkan bahwa ringkasnya adalah benar pendirian kita 22 Oktober 1844. Tetapi penetapan ini sebenarnya berdasarkan daripada kalender Karaite yang tidak memberikan gambaran mengenai itu bulan baru itu terpisah dari hari Sabat. Tapi kadang-kadang ini konsep ini diangkat untuk menggambarkan bahwa kalau kita mengikuti kalender yang baru, kalau kita kembali kepada kalender Karaite, maka kegenapan nubuatan 2300 yang dipegang yang dimulaikan oleh S.S. Snow, kemudian diajarkan kembali oleh William Miller, maka katanya ini salah kita. Jadi penelitian yang terbaru sekarang ini tahun 2018 menunjukkan bahwa itu tidak masalah dari kronologi yang ada dalam Alkitab. Kemudian berdasarkan pelajaran atau sejarah yang dipelajari mengenai orang-orang Yahudi Karaite ini, dari aliran Karaite ini, penetapan tanggalnya itu memang tidak
tidak sepenuhnya, tidak sangat tepat disebutkan tanggal 22 Oktober, tetapi yang paling dekat, jadi diterima bahwa yang paling dekat adalah tanggal 22 Oktober 1844. Kemudian Nyonya White, walaupun disebutkan bahwa walaupun William Miller itu give up dengan itu gambaran ini, tetapi Nyonya White tidak sama sekali. Dia tidak pernah berhenti dengan gambaran ini. Yang dikatakan adalah perhitungannya sudah benar. Hanya peristiwanya kedatangan Tuhan ke dunia ini yang diajarkan pada waktu itu, bahwa Yesus akan datang pada 22 Oktober 1844. Peristiwanya yang berbeda, tetapi perhitungannya benar. Tetapi peristiwanya yang tidak tepat. Dan yang diterima kemudian adalah bahwa Yesus berpindah dari bilik suci ke maha suci. Bukan dunia ini dibersihkan, tetapi bilik yang maha suci yang ada di sorga. Jadi kita punya artikel yang resmi mengenai hal ini. Terima kasih. Perdebatan tentang penanggalan nubuatan 2300 tahun ini telah mengalami banyak pasang surut dan perjalanan di dalam gereja kita. Pada waktu lalu ini sudah banyak diperdebatkan. Dan mengapa Pendeta Richard Davidson dia menulis hal itu? Karena kita sudah tiba pada satu konsensus bahwa kita sudah sepakat dengan penanggalan yang ada, yang kita percaya saat ini. Dan sebetulnya ini sudah lama terkubur. Tetapi berkaitan dengan hal-hal yang telah dibahas tadi, yang berkaitan dengan penanggalan, Sabat lunar dan lain-lain, ini diungkit kembali, sehingga boleh saya ibaratkan ini sudah dikubur oleh gereja kita karena ini sudah selesai, karena ini ada satu hal yang lain, dan ini dibangkitkan kembali dan menjadi satu perdebatan yang baru. Sebetulnya hal ini sudah diselesaikan, dan penanggalan, interpretasi yang kita terima saat ini, itulah yang kita terima dan telah disepakati oleh gereja sebagai salah satu doktrin pilar di dalam gereja Masa Advent hari ke-7. Satu hal yang saya ingin sampaikan adalah posisi gereja Advent posisi gereja Advent, Komite Eksekutif Gereja Advent pada bulan Maret 1955, dan ini disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif saat itu adalah Johan Foster. Mereka mengatakan gereja kita mengambil posisi bahwa gereja ini tidak menentang perubahan kalender apapun. Menggunakan kalender apapun gereja kita tidak menentang. Mau kalender Julian, mau kalender Gregory, mau kalender kalender Elohim, gereja kita tidak menentang. Sejauh perubahan kalender ini tidak mengganggu siklus sejarah minggu. Jadi kalender apapun yang digunakan oleh orang-orang, mau kalender Elohim, mau kalender Julian, mau kalender Gregorian, gereja kita tidak pusing. Sejauh itu tidak mengganggu siklus mingguan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mau robah pakai kalender apapun silakan, tapi siklus ini akan tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, karena ini didasarkan dari penciptaan, bukan bulan tapi penciptaan. Ini sudah di posisi gereja kita pada tahun 1955. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sudah ada SMS kepada kami, sudah mau tutup sabat, nanti kita sambung setelah tutup sabat. Bapak Ibu, mari saudara dan saya menyesuaikan dengan Tuhan, bukan Tuhan menyesuaikan dengan kita. Saudara dan saya tidak boleh mengurung Tuhan dengan pola pikir kita yang sangat sempit itu. Seperti seekor bivi mau berpikir sebuah pesawat mau pergi ke bulan. Susah. Jadi saudara-saudara, orang Yahudi bisa pergi ke bulan, mereka tahu jarak matahari dan bumi, tapi masa Sabat mereka tidak bisa hitung. Sampai sekarang tetap asli. Yahudi bukan bodoh, dan Advent juga tidak bodoh. Jadi semua kita tahu Sabat ke-7 itu. Dan akhirnya torang pe pandai sama, torang pe bodoh juga berbeda.
Maka oleh karena itu, mari kita orang belajar kepada Tuhan.